Baik, akan kita lanjutkan kembali. Oke, tadi kita telah membahas tentang soal bentuk rekursif ya. Nah, jadi di sini karena nanti untuk pemrograman itu akan ada beberapa ya, atau mungkin akan sering kita jumpai ya untuk soal-soal yang berbentuk atau berpola rekursif. Oke, jadi di sini kita akan mencoba latihan ya soal tentang rekursif. Dan tadi kan kita punya suatu fungsi yang sudah jelas bahwa merupakan bentuk rekursif ya, jadi eksplisit. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam soal cerita, nah di sini kita bisa lihat, kita coba soal yang lain ya. Oke, jadi ini terdapat soal yang lain terkait rekursif ya. Oke, jadi asumsikan ini kita tidak tahu kalau ini itu soal rekursif gitu. Oke, oke, jadi di sini terdapat satu spesies lebah yang aneh. Oke, di tahun ke-0 ya. Jadi ada suatu spesies lebah, satu ya di sini satu. Nah, kemudian diketahui setiap tahun itu lebah betina akan melahirkan satu lebah jantan dan tetap hidup. Oke, artinya setelah si lebah betina ini melahirkan satu lebah jantan, si lebah betina itu akan masih hidup. Nah, kalau lebah jantan, lebah jantan itu akan melahirkan, oke, jadi ini lebah ya, karena lebah jantan melahirkan kan, karena ini lebah aneh, jadi enggak, tidak, apa, tidak masalah. Oke, jadi lebah jantan ini tuh bisa melahirkan satu betina dan satu jantan. Dan kemudian setelah melahirkan dia mati. Oke, jadi seperti itu konsepnya atau kondisinya. Dan ini terjadi setiap tahun. Jadi tahun pertama itu setiap lebah betina melahirkan, jantan melahirkan, kemudian mati. Tahun berikutnya berarti sama, betina melahirkan, jantan melahirkan, lalu mati. Gitu. Oke, kemudian di sini diketahui kalau di tahun ke-0 itu hanya ada satu betina atau satu lebah betina. Oke, berarti di sini yang diketahui adalah pada tahun ke-0 itu hanya ada satu lebah yaitu jenisnya betina. Nah, yang ditanyakan adalah ada berapa banyak lebah yang hidup setelah 10 tahun atau di tahun ke-10. Jadi di tahun ke-10 itu ada berapa banyaknya lebah. Oke, jadi yang bisa kita perhatikan di sini untuk lebah betina, berarti lebah betina itu tidak akan mati atau ibaratnya dia itu akan hidup abadi gitu ya. Karena di sini tidak ada skenario bahwa lebah betina itu bisa mati. Nah, tapi kalau jantan, lebah jantan itu bisa mati ketika dia melahirkan. Tuh.
Jadi si lebah betina ini yang hidup mulai tahun ke-0, itu dia akan terus hidup sampai tahun ke-10 juga. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau tahun yang lebah jantan, setelah dia melahirkan ya, setelah lebah jantan itu lahir gitu ya, lalu di tahun berikutnya, dia akan melahirkan eh, betina dan jantan. Kemudian dia mati gitu. Oke, berarti umur lebah jantan itu hanya hanya 1 tahun saja. Kalau lebah betina itu umurnya eh, tak terbatas gitu. Jadi itu yang bisa kita asumsikan dari sini. Oke, kemudian yang ditanyakan itu adalah setelah 10 tahun. Oke. Nah, sekarang ini kan kita tidak tahu bahwa ini itu merupakan eksklusif atau tidak. Ini soal dari USP tahun berapa atau berapa. Yang ini itu bukan soal USP yang tahun sebelumnya, tapi ini soal soal baru, soal di luar itu. Oke, jadi ini cuma tambahan saja. Oke, oke, karena nanti untuk di pemrograman itu bentuk-bentuk rekursif itu biasanya sering muncul. Oke, nah berarti bagaimana cara kita eh, mengubah kalimat deskripsi ini menjadi suatu kalimat matematika? Oke, jadi karena ini tuh kondisi dari setiap lebah itu berbeda antara betina dan jantan, berarti kita pisahkan antara kondisi banyaknya betina dan banyak jantan ya. Oke, jadi misalkan bentar, bentar. Oke, kita mulai dari memisahkan ya banyak betina gitu aja. Betina pada tahun ke I. Misalkan ini BI gitu. Kemudian banyak jantan pada tahun ke I. Ini misalkan JI. Nah, sekarang kita perhatikan. Jadi ini kondisi tahun pada tahun ke I. Berarti betina itu ada sebanyak BI. Oke, kita lanjutkan. Jadi pada tahun ke I itu banyaknya betina ada sebanyak BI dan banyaknya jantan itu ada sebanyak JI. Nah, sekarang pada tahun ke I plus 1, berarti tahun berikutnya ya. Jadi setelah tahun ke I berarti kan tahun I plus 1. Tuh.
Nah, di sini kita lihat kondisinya. Eh, Satu betina akan melahirkan satu jantan dan tetap hidup. Berarti eh, banyak betina, di sini banyak jantan. Nah, banyak betinanya kan awalnya BI. Berarti di sini pertama si betinanya kan masih hidup, berarti jumlahnya tetap BI. Kemudian setiap setiap betina melahirkan satu jantan. Berarti eh, kalau satu betina itu melahirkan satu jantan, berarti kalau kita punya BI betina, berarti dia akan menghasilkan BI jantan. Oke, berarti awalnya BI sama JI. Terus setiap betina kan akan menghasilkan satu jantan berarti jantannya itu akan bertambah sebanyak BI, gitu kan? Jadi banyaknya jantannya itu akan menjadi semakin banyak. Oke, kemudian satu jantan itu akan menghasilkan, di sini kita bisa lihat, menghasilkan satu betina dan satu jantan. Satu betina plus satu jantan. Berarti kalau kita punya JI jantan, dia akan menghasilkan JI betina ditambah dengan JI jantan. Nah, berarti betinanya akan bertambah sebanyak JI, berarti akan bertambah sebanyak JI karena ditambah dari si jantan. Kemudian yang jantan akan bertambah JI juga, berarti ditambah JI karena dari proses ini ya. Jadi betina bertambah JI, jantan bertambah JI gitu. Nah, tapi setelah melahirkan itu si jantan mati. Berarti yang jantan yang awal yang sebanyak JI ini dia akan mati, berarti akan hilang. Oke, hilang dari populasi. Oke, bisa dipahami ya. Oke, berarti kita bisa lihat bahwa pada tahun BI+1 itu banyak betina itu menjadi BI tambah JI, jantan sebanyak BI tambah JI juga, berarti sama. Nah, berdasarkan pemisalan tadi, ini kan kita bisa eh, tulis sebagai banyaknya betina pada tahun ke I+1 kan berarti BI+1. Nah, BI+1 sama dengan BI tambah JI. Begitu juga dengan banyak jantan BI+1 sama dengan BI tambah JI. Seperti itu. Oke, nah kita hapus dulu ini. Nah, kita hapus. Nah, sekarang kita punya bentuk seperti ini. Nah, ini merupakan bentuk rekursif. Oke, jadi kita punya bentuk rekursif seperti ini, dan bentuk rekursifnya ternyata menggunakan dua barisan, BI dan CI. BI+1 sama dengan
BI tambah CI. Kalau CI plus 1 sama dengan BI tambah CI. Nah, dalam bentuk rekursif, itu kita perlu mencari pola awalnya atau nilai awal. Nah, nilai awal ini kan itu ketika tahun ke-0. Nah, di tahun ke-0 itu hanya ada satu betina, berarti B0, berarti ada sebanyak satu ya, karena di tahun ke-0 ada satu betina. Nah, kalau J0 itu berarti banyak jantan pada tahun ke-0, yaitu 0, karena tidak ada. Oke, sekarang dengan menggunakan proses bentuk rekursif seperti ini, kita akan mencari banyaknya lebah pada tahun ke-10. Nah, jadi ada dua opsi ya tadi, apakah kita mau mencari close form atau menggunakan mencari satu persatu. Oke, karena di sini 10 ya, berarti kita karena 10 itu masih kecil, kita cari manual saja. Jadi ini nilai I-nya, lalu ini BI, lalu ini CI. Oke, kita buat tabelnya dulu. Kalau 0, berarti kan BI-nya 1, lalu CI-nya 0. Nah, kalau 1 kan berarti berdasarkan pola ini kan berarti BI itu 1 sama dengan penjumlahan dari BI tambah CI. Berarti penjumlahan dari 1 tambah 0. Ini dijumlah, hasilnya 1. CI juga sama, 1 juga, karena nilainya sama. Kemudian yang kedua berarti penjumlahan dari ini. Tambah 1 berarti 2, sama. Kita cari sampai 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti penjumlahannya berarti 4. Penjumlahannya berarti 8, ini 16, 32, lalu ini 64, 128, 256, 512. Oke, berarti kita dapat eh, B10 sama dengan 12, J10 sama dengan 512. Berarti total lebah, kan yang ditanya adalah banyaknya semua lebah, berarti kan banyaknya lebah betina ditambah dengan banyak lebah jantan. Berarti sama dengan B10 tambah J10, 2024. Oke. Nah, sebenarnya kalau mau dicari close formnya itu, kalau dilihat dari pola ini ya, kita bisa tahu kalau total lebah atau BI tambah JI itu sama dengan 2 pangkat I. Oke, berdasarkan pola ini ya. Oke, tetapi kita tidak perlu mencari ini ya. Tidak perlu mencari ini, karena mencari ini kan sebenarnya perlu cara ya, perlu proses yang lain lagi, perlu proses tambahan lagi. Jadi, eh, karena menggunakan cara seperti ini, mau mencari dari I-nya 0 sampai 10 itu sudah ketemu ya. Jadi kita sebenarnya tidak perlu melakukan cara yang eh, lebih rumit. Oke, jadi lebih sederhana kalau kita cari satu persatu. Oke, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Jadi soalnya seperti ini ya. Oke, bisa dipahami ya soalnya ya. Nah, kemudian step pertamanya,
Step pertama, cara pertama itu, langkah pertama itu kita cari bentuk rekursifnya. Oke, jadi kita bisa menggunakan tidak hanya satu barisan ya, jadi bisa pakai dua barisan, tiga barisan, empat barisan, terserah. Eh, Tergantung kebutuhan saja. Nah, kebutuhan ini kita memisahkan antara betina dan jantan. Jadi di sini kita punya dua barisan. Dan dua barisan ini dia bergantung satu sama lain. Oke. Nah, setelah kita dapat bentuk rekursifnya seperti ini, baru kita bisa cari secara manual. Dengan kita cari I-nya dari 0 sampai seterusnya. Sampai dengan yang ditanyakan itu adalah 10. Berarti sampai 10 aja cukup. Nah, yang paling susah ya dari proses ini itu adalah mencari bentuk rekursifnya. Oke, jadi yang paling susah itu adalah tahap untuk mencari barisan rekursifnya. Polanya seperti apa? Oke, setelah pola ketemu, ini untuk mencari jawaban akhir itu termasuk hal yang lebih sederhana. Karena hanya tinggal menghitung kali jumlahan gitu. Oke, jadi tantangannya itu ada di mencari bentuk rekursifnya. Oke, kemudian jika tidak ada yang ingin ditanyakan atau jika sudah paham, nah ini kalian bisa coba ya untuk soal berikutnya kalian coba untuk latihan. Akan saya ambilkan soalnya dulu. Akan saya ambilkan soal dulu.
Oke, jadi di sini ada berapa banyak kata yang terdiri dari 8 huruf, yang hurufnya itu bisa A, B, atau C, sehingga tidak ada kombinasi BA pada kata tersebut. Oke, contohnya misalkan kalau misalkan A, A, B itu boleh. Tapi kalau A, B, A, itu dia nggak boleh, karena BA ini ada eh, dua huruf BA yang posisinya seperti ini yang muncul. Nah, itu nggak boleh. Kalau A, B, B, itu baru boleh. Oke, jadi isinya itu ada 8 huruf ya. Nah, silakan dicoba ya. Ada berapa banyak yang kata yang bisa disusun. Nah, jadi ini terkait dengan rekursif ya. Jadi kalian cari bagaimana bentuk rekursifnya. Kemudian dari bentuk rekursif itu, setelah dapat itu baru dicari eh, sampai ke nilai yang diinginkan. Jadi di sini suku ke-8. Kalau di sini artinya dia mencarinya sampai ke suku ke-8 saja gitu. Jadi dicari satu persatu. Oke, silakan bisa dicoba ya. Mungkin paling lama 10 menit saja ya. Habis itu kita akan coba bahas. Oke, kalau tadi ya untuk sebagai petunjuk ya. Kalau soal yang atas tadi kan tentang lebah tadi, itu kan kasusnya kan berbeda saat eh, jenis kelaminnya berbeda. Jadi antara betina dan jantan kan eh, kondisinya kan berbeda. Makanya kita buat dua barisan antara betina dan jantan. Nah, untuk yang soal ini, itu perbedaannya ada di mana? Nah, perbedaannya kan ada di kombinasi hurufnya ini kan. Oke, berarti sebagai petunjuk ya, misalkan kita punya kata gini, ada A, A, B, C gitu. Nah, untuk yang huruf berikutnya, misalkan kita pengen nambah satu huruf lagi di sebelah kanannya. Nah, ini huruf yang bisa kita isi itu apa saja agar syaratnya itu tetap terpenuhi. Agar syarat ini ya tidak ada BA ini terpenuhi. Nah, ini kan bisa A, B, atau C. Nah, kalau kita punya A, B, B gini, nah berarti yang di dalam ini kan tidak boleh A. Karena kalau indisi A itu kan akan menjadi BA. Nah, jadi tidak boleh. Nah, jadi yang bisa diisi adalah B atau C. Nah, artinya apa? Setiap kita nambah satu huruf, itu kemungkinannya itu tergantung dari huruf yang terakhir. Kalau C berarti kita bisa menempelkan A, B, C, A, B atau C. Kalau belakangnya B, kita hanya bisa B atau C. Kalau belakangnya A, misalkan A, A, A gitu aja. Berarti kita bisa menempelkan A, B, atau C. Jadi ada tiga. Oke. Berarti kuncinya ada di yang membedakan itu ada di huruf terakhirnya. Oke, karena huruf terakhirnya itu bisa ada tiga kemungkinan, bisa A, B, atau C. Berarti ada tiga barisan. Nah, jadi
seperti apa barisannya, itu silahkan dicoba. Nah, kalau bagi yang sudah ketemu jawabannya bisa langsung di apa dituliskan via chat saja dan apa langsung ke direct direct message ke saya bisa. Oke, ini buat latihan ya. Kita menyusun hurufnya itu, kita kita mau memilih huruf berikutnya itu apa, itu kita lihat huruf terakhir. Kalau huruf terakhirnya C berarti dia bisa sebelah kanannya bisa diisi A, B atau C. Kalau A juga sama berarti bisa diisi A, B atau C. Nah, kalau huruf terakhirnya B, dia hanya bisa diisi oleh huruf B atau C yang di sebelah kanannya. Jadi, oleh karena itu, barisannya itu misalkan kita punya jadi banyak banyak ini itu kata. Jadi banyak kata sepanjang. Nah, ini I-nya itu adalah panjangnya. Panjang I yang berakhiran A. Katakanlah ini tuh A, I gitu aja. Lalu kalau berakhiran dengan B, berarti BI. Kalau berakhiran dengan C, berarti CI gitu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita akan mencari bentuk rekursifnya dari persoalan ini. Nah, kira-kira bagaimana bentuk rekursifnya? Oke, sekarang ya, kalau misalkan kita punya ini, kita punya kata sepanjang, atau kita lihat kasus untuk A, I plus 1. Oke, berarti kan ini panjangnya ada sebanyak I plus 1, di mana huruf terakhirnya adalah A, gitu. Nah, sekarang kalau huruf terakhirnya A, berarti untuk yang panjangnya I, kalau misalkan kita hilangkan ini ya, hilangkan huruf terakhirnya, A-nya kita hilangkan, berarti untuk huruf di kanannya ini kemungkinannya apa saja? Oke, jadi di antara A, B, atau C. Nah, kalau A ini dia tidak masalah, karena AA tidak masalah. Kalau ini B berarti BA. Nah, BA itu melanggar, berarti B tidak boleh. Kalau C itu boleh, berarti ada dua kemungkinan, yaitu huruf belakangnya A atau C. Jadi kalau yang paling belakang A-nya itu kita hilangkan, berarti sisa kata sepanjang I, jadi panjangnya jadi I, dan huruf terakhirnya itu bisa A atau bisa C. Berarti di sini, kalau huruf terakhirnya A berarti AI, kalau huruf terakhirnya C berarti CI. Berarti kita punya AI plus 1
itu sama dengan AI ditambah CI. Oke, jadi yang panjangnya I, yang berakhir A, kita tambah A lagi, jadinya AI plus 1. Kemudian yang berakhirnya C berarti CI, lalu kita tambahkan dengan huruf A di kiri, di kanan ya maksudnya. Berarti kita dapat panjangnya I plus 1 dan terakhirnya A, berarti AI plus 1 juga. Berarti AI plus 1 sama dengan AI tambah CI. Nah, sekarang untuk yang BI plus 1. Nah, sama ya. Ini A, bukan A, berarti B maksudnya. Nah, kemudian untuk yang sebelum B berarti dia bisa A, jadi jadinya kan AB belakangnya. A lalu B lalu C. Berarti BI plus 1 sama dengan AI tambah BI tambah CI. Nah, kalau CI plus 1 berarti belakangnya C. Berarti yang sebelum C itu bisa A, B, atau C. Oke, berarti CI plus 1 sama dengan AI tambah BI tambah CI. Nah, berarti ini kita sudah dapat bentuk rekursifnya. Di sini kita kupas saja. AI plus 1 sama dengan AI tambah CI. Kalau BI plus 1 sama dengan AI, BI, CI. Nah, ini juga sama. Oke, sekarang kita lihat ya untuk kasus pertama, kasus awal. Berarti mulai dari A1 ya. A1. Jadi kan A1 itu berarti satu kata dengan panjang satu, berarti satu huruf yang berakhirnya A. Berarti kan cuma A aja. Berarti ada satu. B1 juga satu ya. C1 juga satu. Oke, berarti eh, di sini kita punya I-nya dari 1 sampai 8. Bentar, kita buat tabelnya seperti ini ya. Jadi kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalau I-nya 1 berarti semuanya satu-satu. Nah, kalau I-nya 2, kita lihat kalau tadi B sama C kan adalah jumlah dari ABT sebelumnya. Berarti tambah 1 ini 3, ini 3. Nah, kalau AA itu penjumlahan dari A tambah C. 1 tambah 1, 2. Oke, kemudian ini kita jumlahkan. Berarti 8 sama 8. Nah, kalau yang A ini A tambah C, 2 tambah 3, 5. Kemudian yang 4, ini berarti 21. Kemudian 5 tambah 8 itu 13. Kemudian jumlahnya ini 42, 5, 5. 13 tambah 21 itu 34. 55 tambah 55, 110 tambah 34, 144.
34 tambah 55 itu 89. Oke, berarti ini 288 tambah 89. 7, 733, 77. Kemudian 89 tambah 144, 13, 233. Oke, 377 ini kita jumlahkan ya. Berarti 17, 17, 18, 9, 987. Kemudian 233 tambah 377 di 0, 1, 6. Nah, berarti kita dapat A8, B8, C8. Nah, yang ditanyakan adalah banyak kata. Nah, berarti total ya. Total itu kan berarti yang berakhiran A, B, maupun C. Berarti kita tinggal jumlahkan saja. Berarti total A8 tambah B8 tambah C8. Oke, 6, 10, 9, 8, 7, 9, 8, 7. Oke, berarti ini 14, 18, 25. Oke, jadi hasil akhirnya adalah 2584. Nah, jadi seperti itu ya untuk proses pertama tadi mencari bentuk rekursifnya. Nah, proses kedua tinggal menghitung satu persatu. Nah, jadi yang proses kedua ini ribetnya itu adalah di menghitung penjumlahan atau perkaliannya saja. Kalau yang sebelumnya itu mencari bentuk rekursif itu adalah proses yang lebih ribet atau lebih rumit sebenarnya. Ya, jadi seperti itu ya untuk jenis soal rekursif ya. Ya, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Dan model soal rekursif ini nanti ketika di pemrograman itu biasanya lebih tersirat lagi. Oke, jadi bahkan lebih sulit ya karena kita harus mencari bentuk rekursifnya, kemudian kita harus mengimplementasikannya ke program. Jadi ada dua langkah yang bisa dibilang tidak sederhana. Nah, kalau yang di isian singkat seperti ini atau soal seperti ini kan kita cuma mencari bentuk rekursif saja yang tidak sederhana. Kalau mencari hasilnya ini itu sebenarnya lebih sederhana. Gitu. Oke, tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Oke, jadi catatannya ini nanti akan saya share ya ke Drive. Jadi akan saya buat folder hari satu gitu atau hari pertama gitu. Nah, nanti akan saya upload ke situ ya untuk PDF-nya. Oke, kita kembali ke soal. Oke, jadi tadi nomor 1, 2 sudah, 5 sudah ya. Nah, kebetulan tentang barisan tadi ya, kita akan lihat eh, barisan lagi nomor 3 ya. Oke, di sini soalnya bisa dilihat ya, sebuah barisan itu punya aturan seperti itu. Jadi angka 1 masuk ke dalam barisan. Kemudian jika X masuk, maka 5X juga masuk. Lalu jika X masuk, maka X plus 100 juga masuk. Oke, jadi awalnya itu cuma ada angka satu doang. Nah, kemudian dari satu itu dia bisa eh, untuk
bisa untuk meluas atau memperbanyak diri. Jadi kalau satu masuk, berarti berdasarkan aturan nomor 2, X masuk maka 5X. Berarti kalau satu masuk berarti 5 juga masuk. Kemudian berdasarkan aturan ketiga berarti 101 juga masuk. Oke, jadi kita punya 5 dan 101. Nah, kemudian karena 5 masuk, berarti 25 juga masuk. Kemudian 105 juga masuk. Oke, berarti bertambah lagi anggotanya. Nah, dan seterusnya. Oke, kemudian tidak ada bilangan lain selain yang diboleh dengan aturan di atas. Nah, contoh misalkan kita punya angka 2. Nah, apakah angka 2 itu masuk? Oke, angka 2 tidak masuk karena dia tidak bisa didapat dari proses itu tadi. Oke, berarti angka 2, 3, 4 itu kelihatannya tidak masuk. Karena setelah 1 itu angka 5, bukan. Jadi melewati 2, 3, 4. Nah, kemudian jika diurutkan dari yang terkecil, maka berapa bilang ke 2021? Nah, di sini kita akan bahas. Nah, oke, awalnya pertama-tama kalau misalkan kita menjumpai soal soal barisan seperti ini atau berpola seperti ini ya, kita coba untuk eh, menjabarkannya satu persatu dulu. Jadi kita mulai dari angka 1 ya, karena kan anggotanya kan 1 jelas ada. Kemudian kalau dikali 5 itu berarti jadi 5. Kalau tambah 100 berarti menjadi 101. Oke, kemudian yang kalau ini kali 5 berarti jadi 25. Tambah 100 menjadi 105. Nah, kalau 101 kali 5 itu menjadi 505. Kalau tambah 100 itu menjadi 201. Oke, dan seterusnya. Nah, kalau diperhatikan, angka 505 ini kan bisa didapat dari 105 lalu ditambah 100 terus menerus, tadi tambah 100, tambah 100, terusnya sampai dengan ini. Sebanyak 4 kali ya. Jadi dari angka 105 ditambah 4 kali. 1, 2, 3, 4. Jadi plus 100, plus 100, plus 100, plus 100. Oke, jadi ada cara lain untuk mendapatkan 505, yaitu dengan dari 105 tambah 100 terus menerus. Banyak 4 kali. Oke, berarti di sini eh, polanya, kalau misalkan kita punya eh, misalkan kita punya A, jika A masuk, maka eh, 100 kali K ditambah A itu juga masuk. Artinya kalau satu masuk berarti 101, 201, 301, 301, 401 dan seterusnya. Itu masuk. Kalau dua berarti 102, 202, 3, oh bentar, 202, 200, 302, 402 dan seterusnya. Itu. Jadi setiap pelipatan 100 tambah dengan A-nya. Nah, berarti kan di sini kalau karena ini bertambah 100 terus berarti kan dua digit terakhir itu kan tidak
berubah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 2 digit terakhir itu tidak berubah. Jadi di sini setiap ditambah 100 itu 2 digit terakhir itu tidak berubah. Nah, berarti kita akan meninjau 2 digit terakhir. Jadi tinjau 2 digit terakhir. Nah, sekarang kalau kita punya angka 1, itu kan 2 digit terakhir kan adalah 01. Kemudian kalau dikali 5, 5, atau gini, 1 itu kan sama dengan 01 gitu. Nah, kemudian dari 1 kan bisa dijabarkan dengan kali 5, berarti jadi 05 ini atau tambah 100. Nah, kalau tambah 100 kan sebenarnya tidak apa? Tidak berubah angkanya. Nah, kalau kita punya ini 05, kita kali 5 itu akan menjadi 25. Nah, kemudian kalau kita kali 5 lagi itu menjadi 125. Berarti kan sama, berarti dia tidak berubah. Berarti kalau dikali 5 dia akan kembali lagi ke sini. Oke, berarti diperoleh bahwa 2 digit terakhir itu hanya 01, 05, dan 25. Oke, jadi selain itu dia tidak ada. Jadi misalkan kayak 02 itu nggak ada. Kalau misalkan 27 itu juga nggak ada gitu. Oke, jadi di luar 01, 05, dan 25 itu tidak ada. Nah, sekarang artinya suku barisan tersebut itu sama dengan, karena ini tadi ya, berdasarkan ini tadi ya, 100 kali K tambah A. Berarti dari 1, 5, 25, kemudian ditambah 100 semua, berarti 101, 105, 125, kemudian 201, 205, 225, kemudian tambah 1 lagi 301, 305, 325 ya, dan seterusnya. Sampai dengan K01, K05, dan K25. Nah, K-nya bisa berapa aja? Ini kita kasih 0 aja ya, biar jelas. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah ini, kita urutkan dari yang terkecil, lalu kita cari suku ke 2021. Nah, sekarang barisan ini kan sudah terurut dari 01, 05, 25, lalu tambah 100 juga sudah urut, tambah 100 lagi urut lagi. Nah, artinya di sini setiap 3 suku itu kan dua angka terakhirnya atau 2 digit terakhirnya kan berulang. Jadi 01, 05, 25. 01, 05, 25. Jadi berulang setiap 3.
Nah, sekarang kalau misalkan dari 01, 05, 25 sampai dengan K01, K05, K25 itu ada sebanyak berapa suku? Oke, kan ini kan setiap dua digit 01, 05, 25 kan ada tiga. Nah, ada tiga, kemudian ini yang digit berarti yang pertamanya itu 0 ya. 001, 005, 025. Sampai dengan K01, K05, dan K25. Berarti ada sebanyak K plus 1. K plus 1 yang mana masing-masing ada tiga. Berarti K plus 1 kali 3. Itu sama dengan 3K plus 3. Tuh. Nah, sekarang kita akan mencari K sehingga dicari K terbesar sehingga ini ya 3K plus 3 itu kurang dari sama dengan yang kita cari 2021. Oke, berarti kita punya 3K itu kurang dari sama dengan 2018. Berarti K kurang dari sama dengan 2018 bagi 3. Itu sama dengan 6, 7, 2, sekian. Oke, berarti kita dapat K terbesar yang memenuhi ini kan adalah 672. Ini artinya ini 01, 05, 25, dan seterusnya sampai dengan ini 672 ya. 672, 672 lalu tambah 01, 67205, 67225 ya. Berarti ini dua angka terakhirnya. Berarti ini ada sebanyak 672 kali 3. Ada 673 kali 3. 2019. Ya, berarti kalau kita teruskan, ini 67301, 67305, 67325. Ini yang berulang. Berarti ini adalah suku ke 2020. Yang ini suku ke 2021. Oke, berarti jawabannya adalah yang ini. Oke, berarti suku ke 2021 adalah 67305. Oke, jadi dengan memperoleh pola dari barisan tersebut, kita bisa mencari suku ke posisi tertentu. Oke, jadi perlu kejelian ya untuk melihat pola. Ya, kadang ada beberapa pola yang mungkin tidak atau sulit buat diidentifikasikan, ada yang lebih mudah. Oke. Dan untuk yang barisan ini, itu identifikasi dari polanya itu ada di dua digit terakhir. Nah, dua digit terakhir itu dia berulang polanya. Oke, ada yang ditanyakan untuk pembahasan soal ini? Oke, berarti untuk yang suku ke 2022 berarti jawabannya adalah yang 67325. 2023 berarti 67401. Itu.
Oke, jadi lebih mudah ya untuk mencarinya. Oke, kita akan lanjut. Oke, untuk yang nomor 4 ini kan sebenarnya eh, berhubungan dengan tahun kabisat gitu lah ya. Mungkin kita skip aja. Nah, untuk yang nomor 6 ini, mari kita lihat. Nah, yang nomor 6 ini kita baca dulu ya. Oke, konser dilaksanakan pada sebuah gedung pertunjukan berbentuk sektor lingkaran. Ada 6 baris kursi, oke. Kemudian baris pertama itu ada 25, kedua sekian, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi masing-masing baris ada banyak kursinya, sudah disebutkan. Oke, kemudian bahwa harga tiket pada kursi baris paling depan adalah paling mahal. Dan selisih harga tiket antara dua baris yang berdekatan adalah 10.000. Oke, berarti baris pertama itu harganya berapa gitu ya. Dan dia paling mahal. Lalu baris kedua itu harga yang baris pertama dikurangi 10.000. Baris ketiga berarti dikurangi 10.000 lagi. Keempat kurang lagi, lima kurang lagi, enam kurang lagi. Nah, jadi ini mirip seperti aritmatika, barisan aritmatika, di mana selisihnya antara dua suku sama gitu. Oke, jadi kalau kita jawab ini secara singkat, ini sebenarnya soal yang sederhana ya. Kita punya, misalkan ya, karena semua harga kursi, apa, setiap harga baris, setiap harga, apa namanya, harga dari tiket di setiap baris itu bergantung pada baris harga kursi atau harga tiket pada baris di depannya, berarti yang baris terdepan atau baris pertama itu kita misalkan. Jadi misalkan X sama dengan harga pada baris pertama. Oke, berarti total pemasukan, berarti kita punya baris pertama itu ada 25. 25 dikalikan dengan X, kemudian baris kedua ada 35. Nah, itu dikalikan dengan X, harganya dikurangi 10.000. Nah, jadi ini dalam 10 ribuan ya, dalam ribuan ya. Jadi eh, ditulis 10 aja, kemudian 50 dikali, berarti ini berkurang 10 lagi, berarti 20. Kemudian 50 berarti 70. Kemudian setelah 70, saat ini saya tulis di bawah aja. Ada 95 kali dengan X min 40, lalu 125 kali X min berapa ini? 50. Itu. Nah, ini kan bisa disederhanakan menjadi berapa X ditambah berapa gitu, atau dikurangi berapa. Nah, ini akan sama dengan 22.500.000, berarti 22.500. Tuh.
Nah, nanti akan dapat nilai X-nya berapa. Nah, kemudian yang ditanya adalah berapa harga tiket pada baris ketiga. Baris ketiga kan ini baris ketiga. Berarti tinggal X-nya kita kurangi dengan 20. Seperti itu. Oke, kita coba selesaikan ya. Jadi ini soalnya sederhana sebenarnya. Di 60, 110, 180, 180, 400X. 400X dikurangi dengan, nah yang ini berarti ada 350, lalu ada 1000, kemudian 70 kali 30, 2100, 95 kali 40, 190, 3800, 125 kali 50, berarti 650. Jadi ini 0, 5, 14, 10, 13, 13450. Jadi kita punya, ini kita tambahkan ke sana. Berarti 0, 5, 9, 5, 0, 5, 9, 5, 3. Ya, berarti X sama dengan 400, ini dibagi 400. Nah, ini bisa dihitung hasilnya sama dengan 89,875. Nah, karena ini dalam ribuan, berarti kita punya eh, biaya baris ketiga. Tadi kita sama dengan X kurangi 20 ya. Ini kita hapus dulu. X kurangi 20 berarti sama dengan 69,875. Oke, berarti sama saja dengan Rp 69,875. Oke, jadi sederhana untuk yang soal ini. Ini soal hitung-hitungan biasa, harusnya tidak ada masalah ya. Kemudian kita lanjut. Oke, nah ini nomor 7 itu tentang suatu pemasangan tiang. Di sini ada suatu lahan berbentuk persegi panjang. Panjang lebarnya itu belum ditentukan, tapi kelilingnya harus 100 meter. Oke, jadi di sini kelilingnya diketahui, tapi panjang dan lebarnya tidak diketahui. Nah, kemudian pada lahan itu nanti akan dipasang tembok. Temboknya itu mengelilingi dari lahan, kemudian jarak antar tiang itu 2 meter minimal, dan jarak tiang dekat tembok itu minimal juga 2 meter. Oke, jadi bisa dibayangkan ya. Oke, kemudian dilihat dari atas tiang itu akan tiba suatu titik. Nah, kemudian berapa banyak tiang maksimal yang bisa dibuat oleh Pak Denglai? Oke, berarti kita akan mencari nilai maksimal dari banyak tiang. Nah, jadi di sini yang kita ketahui itu hanya keliling dari lahan itu 100, tapi
panjang dan lebarnya tidak diketahui, atau sebenarnya belum ditentukan. Jadi pertimbangan dari panjang dan lebar itu adalah mengikuti dari banyak maksimal tiang yang bisa kita buat. Jadi kalau misalkan tiangnya maksimal sekian dan ternyata butuh panjang sekian dan lebar sekian, berarti dibuatlah panjang seperti itu. Panjang dan lebar dengan nilai seperti itu. Oke. Yang penting panjang dan lebarnya itu nanti membuat sekeliling dari persegi panjang sama dengan 100. Oke, kita coba ya. Nah, karena banyaknya tiang itu nanti juga dipengaruhi oleh panjang dan lebar. Nah, berarti kita misalkan aja, misalkan panjang sama dengan P, lebar sama dengan L. Oke, berarti keliling. Oke, belum. Ya, terima kasih. Berarti kita tahu keliling dari ini, lahan itu sama dengan 2 kali P tambah L. Oke, berarti 100 sama dengan 2 kali P tambah L. Berarti kita punya P tambah L sama dengan 50. Oke, ini batasan yang kita punya. Oke, sekarang kita ilustrasikan. Kita punya lahan berbentuk berpanjang, panjangnya P, lebar L. Nah, kalau kita pasang tiang di sini misal, sama tiang di sini, berarti jarak antar tiang dan tembok itu harus minimal 2 meter. Ini sama yang di atas harus minimal 2 meter, yang sama di kiri juga minimal 2 meter gitu. Ini ya, minimal 2, minimal juga 2 gitu. Nah, kemudian jarak antara tiang dan tiang itu juga minimal 2. Nah, kita pertebal sini. Nah, sekarang biar maksimal banyaknya tiang, berarti kita lihat dari panjangnya ini. Jadi kalau misalkan kita jejarkan tiang memanjang, ada berapa banyak tiang maksimal? Ini. Ada berapa banyak tiang maksimal? Oke, jadi dalam satu garis, jika banyak tiang, atau gini ya ilustrasinya. Misalkan kita punya, jika terdapat, jika dalam satu baris terdapat, misalkan ada sebanyak K tiang. Saya kan ini ada 1, 2, 3, 4 sampai sini gitu. Kita kasih warna berbeda aja biar kelihatan. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan ini. Ini kan jaraknya kan minimal 2 gitu. Kita aktif lagi. 2, 2. Nah, biar ruangnya itu, biar banyaknya makin makin besar atau banyaknya maksimal, jarak antar dua tiang kita buat sama dengan 2. Oke, jadi kita press jaraknya antar dua tiang ini. Jadi jaraknya itu 2.
Nah, ini juga 2. Tuh. Nah, kemudian ini tiang nomor 1, 2, 3, 4 sampai dengan K. Nah, kemudian antara tiang nomor 1 ini dengan yang tembok kiri, itu juga jaraknya 2, minimal ya. Kemudian antara eh, tiang nomor K dengan tembok yang kanan, itu minimal juga 2 gitu. Oke, berarti kita punya jarak dari tembok kiri dan tembok kanan. Oke, jadi jarak tembok kiri ke kanan atau dengan kanan. Itu sama dengan panjang dari persegi panjang ini, panjang lahan, berarti P. Nah, kalau kita hitung menggunakan panjang selisih jarak antar tiang, nah ini kita punya eh, jarak tembok kiri dan kanan itu di sini ya akan lebih dari sama dengan V ya. Jadi di sini kita hitung ada berapa totalnya. 2 tambah 2 tambah 2 dan seterusnya sampai dengan ini terakhir 2. Oke, ini kan berarti ada 1, 2, 3, 4 sampai K tambah 1. Berarti ada K tambah 1 atau 2 kali K tambah 1. Artinya P itu lebih dari sama dengan 2K tambah 2. Berarti kalau kita ingin mencari K, berarti di sini P-2/2. Oke, berarti K terbesar itu sama dengan P-2/2. Atau sama dengan, bentar ini kita geser ke bawah. P-2/2 atau sama dengan P/2-1. Nah, ini kan nilai dari P/2 kan bisa aja tidak bulat. Nah, karena bisa tidak bulat, kita offloadkan. Oke, kita floorkan. Nah, bagi yang tidak tahu simbol ini, simbol floor, jadi eh, X ini tuh sama dengan floor dari X. Nah, floor dari X itu sama dengan pembulatan ke bawah, nah, ke bawah dari X. Contoh misalkan kalau ini bilangnya bulat, berarti hasilnya bilang itu sendiri. Kalau 2,1 berarti tinggal 2 aja. Kalau misalkan 2,8 itu juga 2 gitu. 2,999 pun juga sama dengan 2. Jadi tidak peduli dengan angka di belakang komanya. Oke, kemudian kita udah punya, hari ini saya, oke, ini adalah banyak tiang setiap barisnya. Nah, sekarang kita lihat untuk banyak tiang, jika
banyak tiang pada satu kolom. Itu sama dengan misalkan M gitu aja. Oke, berarti kan kita punya sebanyak M tiang ya. Satu, dua, tiga, dan seterusnya sampai dengan ini. Gitu. Ini nomor satu, dua, tiga sampai dengan M. Oke, ini temboknya. Oke, ini jaraknya dua, dua, dan seterusnya. Ini lebih dari sama dengan dua gitu ya. Berarti jarak dari tembok atas dan bawah itu sama dengan L. Nah, ini itu lebih dari sama dengan kita totalkan ini dua kali berapa? Kali M plus 1. Berarti kita punya L itu lebih dari sama dengan 2M plus 2 ya. Kita punya L min 2 per 2 itu lebih dari sama dengan M. Berarti M terbesar itu sama dengan ini. Log dari L min 2 per 2. Itu sama dengan L per 2 lalu kurangi 1 gini. Nah, karena ini min 1 kan bulat, berarti kita bisa keluarkan min satunya. Gitu. Oke, sekarang kita punya K terbesar sama M terbesar. Jadi total tiang itu sama dengan ini. Eh, ada sebanyak K ya. Tadi ada sebanyak K tiang setiap baris dan ada sebanyak M baris. Oke, berarti ada sebanyak K dikalikan dengan M. Berarti sama dengan berarti tadi P ya. P per 2 min 1 dikalikan dengan L per 2 min 1 gitu. Nah, sekarang kita ingin mencari nilai terbesar dari ini. Nilai terbesar sama dengan berapa? Oke, yang kita ketahui adalah penjumlahan dari P tambah L sama dengan 50. Oke, sekarang kalau kita bagi dua, kita punya P tambah L kan sama dengan 50. Berarti kalau kita punya P per 2 tambah L per 2 itu kan sama dengan P tambah L per 2 kan. Sama dengan 25. Oke, berarti P tambah 2 tambah L per 2 itu sama dengan 25.
Nah, jadi kalau kita punya ini P per 2 tambah L per 2 itu sama dengan berapa? Nah, di sini kita bisa gunakan sifat dari floor itu. Nah, pertama kita gunakan sifat dari floor ya. Jadi, kalau kita punya floor dari X, itu dia dibatasi oleh dia lebih dari sama dengan, oh enggak, ini kurang dari sama dengan X, lalu kurang lebih dari X min 1 gitu. Oke, jadi floor itu nilainya di antara X dan X min 1. Oke, berarti berdasarkan ini, eh, kalau kita punya P per 2 tambah L per 2 itu kurang dari sama dengan P per 2 tambah L per 2, lalu ini lebih dari P per 2 min 1 tambah L per 2 min 1. Nah, P per 2 tambah L per 2 kan tadi sama dengan 25, berarti 25 kurang 1 berarti 23. Ini P per 2, L per 2, lalu kurang dari sama dengan 25. Nah, nah sekarang kita misalkan ya, karena ini memakai P per 2, floor dari P per 2 dan L floor dari L per 2, kita misalkan. Jadi misal P per 2 floor itu sama dengan misalkan A gitu. Kemudian L per 2 floor itu sama dengan B. Berarti tujuan yaitu mencari nilai terbesar dari ini P per 2 floor kurangi 1 dikali L per 2 floor kurangi 1. Berarti A min 1 dikalikan dengan B min 1. Di mana tadi kita punya A tambah B itu di antara 23 sampai dengan 25. Nah, tapi A tambah B ini kan bulat. Nah, karena A tambah B bulat, maka A tambah B itu kemungkinannya hanya antara 24 atau 25. Oke, jadi bisa A tambah B sama dengan 4 atau ini, 25. Nah, kenapa 23 tidak masuk? Karena ini harus lebih dari 23. Sedangkan 23 itu kalau lebih dari 23 kan salah. Jadi yang lebih dari 23 itu adalah 24, 25, dan seterusnya. Nah, tapi yang kurang dari sama dengan 25 berarti cuma 24 dan 25. Oke, berarti kita mencari ini. Nilai terbesar dari A-1 tambah kali B-1, di mana A plus B bisa 24 atau bisa 25. Nah, ini sebenarnya ada suatu teori matematika untuk mencari nilai terbesar dari ini. Nah, jadi kita punya A-1, atau gini, kita bagi kasus ya. Jika A plus B sama dengan 24, atau untuk aja, untuk
Berarti A tambah A min 1 kali B min 1 itu sama dengan, kalau kita jabarkan berarti AB min A plus B min 1, plus 1. Berarti AB min 24 plus 1. Berarti sama dengan AB min 23. Ya, sama saja dengan kita mencari nilai terbesar dari AB. Jadi terbesarnya itu ketika A itu sama dengan B. Nah, karena A tambah B 24, berarti A sama dengan B sama dengan 12. Jadi, nilai terbesar dari A-1 kali B-1 itu sama dengan A kali B adalah 12 kuadrat kurangi 23. Jadi 144 kurangi 23 berarti 121. Nah, ini salah satu solusi ya. Nah, tinggal solusi yang lain. Ini mirip untuk yang A tambah B itu 25. Oke, berarti kita tinggal ganti ini 25 gitu. Berarti ini 25, ini 24. Nah, tapi kalau A sama dengan B, itu kan berarti eh, harusnya ini sama dengan 12,5. Nah, tapi A dan B-nya kan bulat. Merupakan bilangan bulat. Tadi, A dan B itu bilangan bulat. A dan B bulat. Berarti ini nggak bisa. Berarti biar terbesar itu selisih A dan B itu terkecil. Berarti kita buat A-nya itu 12, B-nya 13 gitu. Oke, berarti kita punya ini 24. Berarti ini sama dengan 12 kali 13 kurangi 24. Oke, berarti sama dengan 132. Nah, berarti lebih besar yang ini ya, 132. Berarti jawabannya yang ini. Oke, karena sudah pukul 12 ya, kita break.